Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di PIP Channel. Di video kali ini saya akan coba membuat tutorial cara pembuatan es krim yang premium seperti yang kami jual di outlet Jolly Es Krim. Ikutin terus videonya, jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang. Oke teman-teman semua, jadi untuk membuat hot es krim dengan kualitas yang bagus dengan volume yang cukup banyak, jadi bahan yang kita perlukan adalah 500 gram powder instan hot es krim, terus 100 gram gula pasir, 2 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan gelatin, 1 liter susu full cream, minyak lecitin secukupnya, pewarna warna ungu, dan juga untuk topping kita memakai coklat yang warna ungu berbentuk bola-bola. Jadi teman-teman semua, jadi untuk kali ini kita akan membuat hot es krim dengan rasa taro, dan dimana untuk base-nya sendiri kita memakai hot es krim rasa taro. Untuk langkah yang pertama yaitu kita akan panaskan air putih. Nah, jadi air putih di sini kita memakai lebih kurang 250 ml teman-teman semua. Nah, setelah kompor dinyalakan, kita panaskan 250 ml air putih sampai mendidih. Jadi air yang mendidih ini nanti kita akan gunakan untuk melarutkan gelatin. Nah, karena gelatin itu untuk proses supaya kita bisa menggunakan, kita harus melarutkan dengan air panas. Dimana nantinya untuk larutan antara gelatin dan air panas itu harus benar-benar tercampur dengan baik teman-teman semua. Nah, setelah teman-teman sudah mencampurkan antara gelatin dengan air panas, teman aduk-aduk sebentar sampai benar-benar antara gelatin dan airnya itu terlarut dengan baik. Nah, setelah sudah terlarut dengan baik, teman-teman diamin dulu untuk proses pencampuran gelatin dengan air tersebut. Oke teman-teman semua, jadi untuk sisa air panas yang masih di atas kompor, kita masukkan gula 100 gram sambil teman-teman aduk sampai gula larut di air tersebut. Nah, setelah sudah dalam keadaan larut, teman-teman jangan lupa mencampurkan tepung maizena dengan air terlebih dahulu sampai benar-benar larut. Jadi untuk melarutkan maizena dengan air cukup teman-teman memakai air dingin ya teman-teman. Nah, setelah sudah tercampur dengan air, pelan-pelan teman masukkan ke dalam air gula yang sudah dimasak. Nah, untuk tipsnya teman-teman, pada saat memasukkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dalam air tersebut, teman-teman harus tetap mengaduk supaya tidak terjadinya gumpalan. Dan setelah tepung maizena sudah dimasukkan, teman-teman kemudian memasukkan gelatin yang sudah dilarutkan juga ke dalam air gula tersebut, dan selang lebih kurang 10 detik atau 15 detik teman-teman mematikan kompornya dan biarkan larutan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan dingin. Teman-teman semua, yang pada intinya kalau larutan ini sudah sedikit mengental dan
ini bisa diketahui dengan cara teman-teman bisa mengaduk larutan tersebut. Kalau sudah dalam keadaan yang benar-benar kental dan sempurna, ya tinggal didiamkan. Oke, untuk tahap selanjutnya 500 gram powder instan hot es krim rasa taro ini kita campurkan dengan setengah full cream tersebut. Teman-teman harus ketahui, untuk susu full cream ini harus benar-benar dalam keadaan yang sangat dingin. Nah, di sini saya sarankan teman-teman simpan di freezer terlebih dahulu sebelum digunakan, sehingga susu full cream ini dalam keadaan yang sangat maksimal dinginnya. Dan setelah tercampur dengan susu, untuk larutan gula yang telah tercampur dengan maizena dan gelatin tadi dimasukkan juga semuanya, dan dimasukkan lagi lebih kurang 1 atau 2 sendok untuk minyak lecithin. Nah, kalau teman-teman merasakan warnanya kurang bagus, nah teman-teman bisa menambahkan pewarna makanan sesuai dengan selera. Setelah itu teman-teman mixer dengan kecepatan yang tinggi, yang pada intinya untuk mixer pertama harus benar-benar untuk larutan dan hot es krimnya tersebut itu tercampur dengan rata. Teknik memixer di sini yang pada intinya untuk tangan atau mixer itu lebih aktif. Nah, dan saya sarankan juga langsung dengan kecepatan yang cukup tinggi atau kecepatan maksimal yang teman-teman pakai. Nah, disarankan kalau memang di mixer itu ada tombol turbonya, teman-teman memakai tombol turbo yang ada di mixer tersebut. Untuk mixer pertama ini kita akan gunakan waktu lebih kurang 3-5 menitan ya. Nah, kalau untuk adonan tersebut sudah dirasakan agak mengental dan mengembang, nah sisa dari full cream yang ada teman-teman menambahkan ke adonan sedikit demi sedikit. Fungsi teknik seperti ini untuk bisa mendapatkan volume dari hot es krim itu menjadi lebih banyak teman-teman semua. Karena untuk proses seperti ini memang kita membutuhkan yang namanya suhu dingin pada saat di mixer itu harus benar-benar secara konstan. Nah, dengan cara kita memasukkan susu sedikit demi sedikit itu akan menjaga yang namanya suhu dari hot es krim yang kita mixer itu bisa mempunyai dingin yang kontinu teman-teman semua. Di sini juga saya lebih sarankan untuk proses dalam memixer, intinya untuk tangan lebih aktif dan sebisanya wadah yang teman-teman pakai itu lebih luas, sehingga pada saat memixer volume yang kita akan dapatkan itu lebih banyak ya teman-teman semua. Untuk proses memixer ini sebenarnya kami hanya membutuhkan waktu lebih kurang 10 menitan. Nah, teman-teman bisa lihat semua hasil dari hot es krim yang sudah di mixer itu terlihat lebih kental ya. Nah, sampai titik dimana kita mendapatkan yang namanya tekstur yang kental ini, untuk sisa full cream yang ada teman-teman tetap tuangkan sedikit sampai demi sedikit sampai titik kita
memixer itu selesai. Sedikit saya kasih gambaran buat teman-teman semua. Jadi untuk hal yang utama yang harus diperhatikan dalam pembuatan proses hard es krim agar tidak terjadinya bunga es dan dengan kondisi hasil yang kita akan dapatkan itu sangat lembut dan bervolume tinggi. Hal utama adalah full cream yang kita pakai itu, sekali lagi saya katakan, kuncinya adalah harus benar-benar dalam keadaan yang sangat dingin. Karena dengan suhu yang tidak dingin atau tidak maksimal, hasil yang akan kita dapatkan tidak akan terlihat sempurna. Karena untuk hasil hot es krim yang seperti kami bikin ini, volume rata-rata tiap kami bikin itu berada tetap di atas 5 liter teman-teman semua. Satu lagi teman-teman, saya sarankan untuk wadah dalam memixer ini lebih bagus lagi kalau teman-teman memakai wadah dari stainless. Dikarenakan pada saat tutorial untuk wadah stainless kami tidak bisa dipakai atau belum bersih ya. Nah, jadi kami pakai wadah plastik seperti ini. Nah, jadi sebenarnya untuk wadah yang stainless itu lebih membantu untuk suhu pada saat kita memixer itu lebih bisa terjaga, karena dengan stainless bisa lebih menahan dingin lebih lama. Jadi di sini saya jelaskan juga untuk lecithin fungsinya sebagai pengganti kuning telur, karena kalau kita menggunakan kuning telur yang alami pada saat atau proses teman-teman tidak pas atau tidak sesuai dalam tahap produksi, itu akan membuat es krim itu sedikit terbau amis atau terasa amis. Nah, jadi sebenarnya untuk pemakaian lecithin ini sangat cukup ideal. Nah, dimana untuk lecithin ini tidak mempengaruhi rasa dan fungsi dalam es krim tersebut juga melihat untuk semua bahan baku tercampur atau teremulsi dengan bagus dengan bantuan adanya lecithin tersebut. Dan di sini sebagai pengental kami menggunakan bahan gelatin, dikarenakan untuk gelatin mempunyai fungsi yang cukup bisa memberikan efek es krim itu lebih kental tanpa harus membuang karakter es krim tersebut yang masih bisa untuk di scoop dengan baik teman-teman semua. Mungkin di next videonya, karena untuk pengental ini sangat berbagai macam atau banyak sekali di pasaran, bisa berupa kayak guar gum ataupun tepung porang. Nah, itu kan fungsinya beda-beda tergantung dari tipe seperti apa yang kita akan bikin. Jadi ada beberapa tipe kita akan bikin seperti tekstur gelato ataupun dengan tekstur hot es krim seperti ini, ataupun bentuk yang sorbet segala macam. Nah, itu memang dari segi pengentalnya juga harus diperhatikan dan bahan bakunya. Oke, teman-teman semua, jadi proses untuk memixer kita sudah selesai. Nah, kita bisa melihat dimana untuk bin yang kami pakai ini adalah ukuran 5,4 liter. Nah, di sini kita bisa melihat apakah untuk bahan baku yang kita gunakan 500 gram tersebut bisa mendapatkan volume berapa banyak ya teman-teman semua. Oh ya teman-teman semua, sedikit saya ulas juga. Nah, teman-teman kalau untuk penambahan topping, teman-teman bisa campurkan pada saat finishing
dalam memixer itu bisa dicampurkan langsung ke dalam adonan es krim, supaya karakter dari es krim tersebut minimal tidak polos ya, atau mempunyai karakter yang lebih berbeda saja dibandingkan memakai atau tidak memakai yang namanya topping es krim tersebut. Teman-teman semua, kita bisa lihat bahwa kekentalan dari es krim itu terlihat sempurna. Nah, dengan kekentalan seperti ini itu akan membuat tekstur dari es krim itu benar-benar halus ataupun tidak berbunga es. Nah, sehingga untuk karakter dari segi tekstur maupun rasa yang dihasilkan itu benar-benar bisa direkomendasikan. Oke teman-teman semua, setelah adonan sudah di dalam bin es krim, digoyangkan sedikit supaya lebih rata. Dan setelah rata, teman-teman juga tinggal menaburkan lagi untuk topping es krim tersebut. Dan setelah sudah selesai untuk finishingnya seperti ini, nah teman-teman tinggal memberikan lapisan yang ada di atas bin tersebut seperti ini, bisa memakai lakban bening. Nah, intinya supaya tidak terjadi air masuk ke dalam es krim tersebut. Dan setelah proses sudah selesai, tinggal disimpan di freezer lebih kurang 8-10 jam. Es krim ini siap dijual atau dinikmati. Oke teman-teman semua, jadi untuk next videonya mungkin saya akan lebih banyak tutorial tentang berbagai macam es krim, ataupun kita akan membuat es krim dengan bahan baku plain dengan menggunakan perasa ataupun buah asli ya teman-teman semua. Jadi kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa lanjut ke WA saya ataupun komen di bawah video ini. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.